Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 14 September 2022, kita merayakan Pesta Salib Suci. Kita berdoa semoga lewat salib Kristus kita selalu alami kekuatan dan cinta Tuhan. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 3 ayat 13-17. Kita diingatkan bahwa salib suci Yesus Kristus menyelamatkan kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena lewat salib suci-Mu, Engkau sudah menyelamatkan kami. Salib-Mu sudah menjadi lambang kemenangan kami. Tuhan, bantulah kami, sadarkanlah kami bahwa dengan memandang salib-Mu, kami sesungguhnya memandang kekuatan dan cinta yang Kau miliki. Semoga berkat salib suci-Mu, kami selalu memperoleh kekuatan dan pengampunan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah salib suci Yesus Kristus menyelamatkan kita. Apakah arti salib bagi kita masing-masing? Apakah secara pribadi kita sudah pernah alami kekuatan salib suci Kristus? Pada pesta salib suci hari ini, saya kembali menyampaikan pujian dan syukur atas salib Kristus yang sudah membawa kemenangan, keselamatan, dan kekuatan bagi diri saya sendiri. Sebagai ucapan syukur atas kemenangan salib, saya kembali ingin membagi pengalaman imanku akan kehebatan dan kekuatan salib suci dalam hidup saya. Saya dilahirkan pada pesta salib suci 14 September 1960. Sudah banyak tantangan yang sudah kulewati dalam hidup, tetapi sampai saat ini saya masih diberi kesempatan untuk hidup. Pada umur 6 bulan, tangan kiriku hangus terbakar. Bekasnya masih ada sampai saat ini. Orang tua dan kakak-kakakku berpikir bahwa saya tidak mungkin hidup lagi. Pada umur sekitar 3-4 tahun saya digigit kuda. Leherku ada di mulut kuda dan dibawanya lari. Saya gantung di mulutnya. Sepertinya ia mau memakan saya hidup-hidup. Pada waktu itu saya kehilangan kesadaran. Puji Tuhan, saya kembali sadar. Pada umur 5 tahun, saya jatuh dari pohon mangga.
Leherku terbentur pada akar pohon. Beberapa minggu sesudahnya saya menderita. Leherku miring terus. Pada umur 8 tahun, sewaktu saya di kelas 3 SD, saya tenggelam di sungai besar. Syukur saya diselamatkan oleh seorang kakak kelas. Pada tahun yang sama, saya diserang malaria selama beberapa minggu. Saya mengigau kayak orang gila. Sesudah sembuh, ingatan saya hilang. Apa yang pernah saya pelajari dari kelas 1 sampai pertengahan kelas 3, semuanya hilang. Sampai-sampai membaca pun saya tidak tahu. Karena itu saya harus tahan di kelas 3 SD. Sewaktu di seminari menengah, beberapa kali saya alami kecelakaan sepeda motor. Sesudah 2 tahun sebagai imam, saya jatuh dari pohon yang cukup tinggi. Pada waktu itu saya pangkas dahan-dahan yang terlalu rimbun. Sewaktu jatuh, lututku terbentur pada onggokan dahan yang berserakan di dasar pohon. Pada tahun yang sama, 1992, sewaktu saya mengendarai mobil sendirian di jalan yang sangat tanjak, mesin mobilku tiba-tiba mati. Saya bingung apa yang harus saya buat. Mau lari mundur takut tebing terjar. Saya tenangkan batin, berdoa mohon bantuan Tuhan. Saya memegang salib Yesus yang tergantung di dalam mobil. Berdoa minta bantuan Tuhan. Saya meminta para malaikat dan para kudus untuk menolong saya. Saya keluar dari mobil cari batu ganjalkan mobilku. Sambil menolak, saya dorong batu dengan kaki kiriku menahan ban mobil. Puji Tuhan, mobil Suzuki-ku berhasil ditolak sampai puncak gunung. 1 bulan sesudah kejadian itu, saya ditodong 2 kali oleh perampok dalam perjalanan yang sama. Kelompok pertama lucuti pakaian saya dan tinggalkan saya hanya dengan pakaian dalam. Sesudah mereka ambil semua barang-barang belanjaan saya, mereka biarkan saya pergi. 30 menit sesudahnya saya dihadang oleh kelompok yang lain dengan balok besar di jalan mendaki. Sementara 4 orang dengan topeng di mukanya berdiri di tengah jalan sambil arahkan senjata ke mobil saya. Saya berhenti sebentar memegang salib dan berdoa. Kemudian saya simpan kepala di atas tir mobil, injak gas sekuat-kuatnya. Mobil saya meluncur melewati balok besar. Mereka menembak saya, tetapi rupanya perisai malaikat Mikael Agung melindungi mobil saya. Saya lari terus sampai di paroki dengan selamat. Tahun 2005, empedu saya dikeluarkan karena infeksi dan sudah ada beberapa batu di dalamnya. Sesudah obat bius hilang, saya alami sakit yang sangat luar biasa. Saya sendirian di kamar. Puji Tuhan, di dalam kamar itu ada salib Yesus. Salib kemenangan dan kekuatan saya. Saya memandang Yesus disalib, luapkan semua perasaan saya kepadanya. Sesudah itu, saya tidak rasakan lagi sakitnya. 2 hari sesudah operasi, saya keluar dari rumah sakit. Sebelum berpindah ke tanah air 28 September 2019, sekitar jam 21 malam, saya ditodong di atas jembatan layang. Tetapi saya berhasil menyelinap di antara 2 mobil yang digunakan untuk menghadang saya. Sewaktu turun ke jalan utama, saya diserang dengan batu-batu, tetapi tak satu pun batu yang menyentuh kaca mobil. Hanya 1 batu yang kena di bagian pintu di belakang sopir. Dari rentetan peristiwa salib yang saya alami ini, di sana saya selalu alami perlindungan Tuhan. Salib suci Kristus yang sudah melekat dalam diriku sudah menjadi pelindungku. Lewat pengalaman-pengalaman itu,
saya mengalami Tuhan yang hidup. Salib yang selalu kupandang sudah menjadi kekuatan dan perlindungan bagiku. Salib suci Yesus Kristus sungguh menyelamatkan saya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama hari ini yang diambil dari kitab Bilangan bab 21 ayat 8-9, Tuhan berfirman kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Kemudian Yesus sendiri dalam Injilnya hari ini berkata, "Demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Apa yang dikatakan Yesus Kristus sudah menjadi kenyataan dalam hidup saya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, pandanglah salib Kristus dengan penuh iman. Karena barang siapa memandang dan percaya kepada Dia yang tersalib itu akan diselamatkan. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu kuatkan iman dan sadarkan kita bahwa dengan memandang salib Kristus, kita akan menimba kekuatan dan keselamatan daripadanya. Kita meminta Bunda Maria, Bunda Kristus yang tersalib, untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.